Selamat siang Sobat Pemilih dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama podcast kesayangan Anda semua, yaitu podcast Sapa Demokrasi bersama KPU Bantul. Baik, di podcast Sapa Demokrasi episode kali ini sepertinya sangat spesial karena nuansa yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya dan juga episode-episode sebelumnya. Karena pada Sapa Demokrasi di episode kali ini kita ada di bulan suci Ramadan, begitu. Dan saya ingin mengucapkan sebagai pembuka selamat berpuasa bagi sobat pemilih yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya tetap semangat dan juga beristiqomah sampai azan maghrib nanti. Baik, untuk episode podcast Sapa Demokrasi kali ini akan ditemani bersama saya Dian Janul Tahira yang merupakan mahasiswi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di episode kali ini kita akan membahas terkait layanan KPU Kabupaten Bantul selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Baik, sobat pemilih, karena kita sedang di podcast Sapa Demokrasi, tentunya saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani bersama narasumber kita yang sangat menginspirasi, yaitu Ibu Wuri Rahmawati yang merupakan Kadif Sosdiklir Parmas SDM KPU Kabupaten Bantul. Mungkin bisa disapa ya Ibu, sobat pemilih yang berada dimanapun ini. Baik, bagian. Halo sobat pemilih, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, tetap beraktivitas dengan baik. Meskipun bagi teman-teman sobat pemilih sedang menjalankan ibadah puasa, insya Allah tidak jadi kendala ya. Insya Allah sehat semuanya begitu. Apalagi ini hostnya hari ini luar biasa juga begitu, menumbuhkan semangat. Aduh, kayaknya Ibu juga menumbuhkan semangat ya untuk saya dan juga sobat pemilih yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada begitu. Ibu Wuri, bagaimana kabarnya? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Berpuasa dan masih tetap bersemangat ya Bu, walaupun masih siang ini ya. Iya, Mbak Dian. Alhamdulillah nih puasa, alhamdulillah lancar begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan hari kelima ini juga bisa lancar juga nanti sampai beduk maghrib. Iya, beduk maghrib. Jadi puasanya bisa sampai akhir dengan produktif gitu ya. Iya. Karena kalau kita puasa dengan ada kegiatan itu rasanya tidak terasa begitu ya Bu ya puasanya. Jadi tidak menghitung-hitung jam, terkesan lama, bosan begitu. Betul. Baik Ibu, di podcast Sapa Demokrasi kali ini kita akan berbicara ya, berbincang-bincang terkait kegiatan KPU Kabupaten Bantul selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tentu di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Wuri dan mungkin bisa sekaligus menjadi informasi ya untuk sobat pemilih dimanapun Anda berada begitu. Mungkin bisa langsung saja ya Bu untuk pertanyaan yang pertama dan juga mengawali podcast Sapa Demokrasi di siang hari ini begitu. Oke Bu, kegiatan KPU selama bulan Ramadan ini itu ada apa aja ya Bu? Oke, Mbak Dian dan sobat pemilih semua. Jadi KPU Kabupaten Bantul di bulan Ramadan ini tetap menjalankan kegiatan gitu ya. Walaupun tahapan pilkada sudah selesai, tahapan pemilu sudah selesai begitu, dan juga ini bulan Ramadan, bukan kemudian tanpa kegiatan. Jadi kami tetap berkegiatan di kantor KPU Kabupaten Bantul. Setiap hari kami juga ke kantor, Mbak Dian, begitu. Setiap hari kami ke kantor untuk menjalankan ketugasan kami sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilihan, khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Nah, bentuk kegiatannya apa begitu? Kegiatan yang kami lakukan kegiatan-kegiatan rutin, bagaimana satu lembaga itulah ya yang berlangsung di sebuah lembaga, saya rasa hampir sama gitu nggih, melakukan kegiatan-kegiatan rutinnya, baik administratif juga berlangsung, keuangan juga berlangsung, pelaporan begitu kan tetap berlangsung terus. Apalagi kami ini pasca pilkada ini kan belum lama selesai ya, tahapan pilkadanya belum lama selesai, bupati dan wakil bupati terpilih baru saja terlantik gitu. Tahapan di kami apa? Ya menyusun laporan. Laporan semua tahapan pilkada 2024, termasuk laporan kegiatannya maupun laporan keuangannya gitu. Kemudian juga kami saat ini sedang proses finalisasi begitu. Finalisasi menyusun buku tentang potret Sosdiklir Parmas dan SDM Pilkada Bantul 2024. Sosdiklir Parmas SDM itu
itu kepanjangannya adalah sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia. Panjang ya Mbak? Cukup panjang ya Mbak. Iya. Jadi disingkat jadi Sosdiklik Parmas SDM. Gitu. Nah di buku ini nanti kami akan sajikan berbagai informasi berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, terkait kegiatan sosialisasi yang kami lakukan, terkait dengan tingkat partisipasi kehadiran pemilih pada Pilkada Bantul, bagaimana layanan kami kepada pemilih yang membutuhkan pendamping di TPS atau harus kami jemput bola, berapa perolehan suara setiap pasangan calon di setiap kelurahan sampai dengan Kapanewon dan kabupaten, itu nanti akan kami sajikan di sana. Jadi ini masih proses finalisasi. Jadi pada sobat pemilih silahkan untuk ditunggu ya, sabar sedikit gitu. Nanti kalau sudah ada akan kami bagikan gitu ya dalam bentuk file. Nah kegiatan yang lain selain menyusun buku Sosdiklik, Parmas dan SDM begitu, bahwa KPU Kabupaten Bantul juga tetap membangun koordinasi, komunikasi, kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dalam rangka untuk menjalankan ketugasan. Baik, jadi walaupun pilkada sudah berakhir, tidak serta-merta tugas dari KPU ini juga berakhir begitu ya Bu. Jadi justru makin tidak kalah ya dengan pada saat tahapan pilkada ataupun pemilu itu sendiri. Baik. Jadi mungkin sobat pemilih bisa mencontoh ya Bapak Ibu di KPU Kabupaten Bantul tetap produktif dan juga tetap semangat walaupun berada di bulan suci Ramadan begitu. Ya, mungkin tadi sudah terjawab ya terkait kegiatan KPU Kabupaten Bantul selama bulan suci Ramadan itu bagaimana dan apa saja. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya mungkin masih berkesinambungan ya Ibu ya. Dan mungkin jam kantor yang ada di KPU Kabupaten Bantul selama bulan suci Ramadan ini seperti apa ini? Ya baik Mbak Dian dan sobat pemilih, bahwa untuk KPU Kabupaten Bantul ini selama bulan Ramadan memang ada sedikit perubahan pada jam layanan gitu nggih. Untuk hari kerjanya tetap sama. Untuk hari kerja di KPU Kabupaten Bantul ini 5 hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat. Nah untuk jam layanannya ini ada 2. Ya ada 2 itu gini Mbak Dian dan sobat pemilih semua. Di hari Senin sama Kamis itu jam layanan kami jam 8 sampai jam 15. Istirahatnya jam 12 sampai jam 12.30. 30 menit ya Ibu ya? Iya. Oke. Nah, kemudian untuk yang hari Jumat itu mulai jam 8 sampai jam 15.30. Oke. Tambah 30 menit ya. Ya, karena di hari Jumat ini ada jam istirahatnya untuk sholat Jumat bagi yang bapak-bapak yang akan menjalankan sholat Jumat, sehingga jam istirahatnya di hari Jumat ini pukul 11.30 sampai 12.30, 1 jam. Kalau yang Senin sampai Kamis hanya setengah jam, yang Jumat ini 1 jam. Jadi kepada sobat pemilih itu kalau akan melakukan konfirmasi, komunikasi dengan KPU Kabupaten Bantul dengan datang langsung ke kantor ya maksud saya, silakan datang ke kantor kami sesuai dengan jam layanan dan hari layanan kami sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, baik, mungkin cukup berbeda ya dengan hari kerja seperti biasa di luar bulan Ramadan begitu, karena dari Senin sampai Kamis dimulai dari pukul 7.30 hingga pukul 16.00 begitu. Betul. Dan untuk di hari Jumat dimulai juga di pukul 07.30 hingga 16.30. Mungkin dengan alasan yang sama ya, karena ada istirahat sholat Jumat itu sendiri. Jadi sobat pemilih mungkin bisa dicatat ya perbedaannya supaya ketika ingin datang langsung untuk menanyakan sesuatu atau ingin mengadukan sesuatu dan dengan alasan apapun itu mungkin bisa sesuai dengan jam kerja yang ada di KPU Kabupaten Bantul selama bulan suci Ramadan. Oke Ibu, membahas terkait bulan suci Ramadan begitu. Saya ingin bertanya, adakah kegiatan khusus yang rutin dijalankan di keluarga besar KPU Kabupaten Bantul begitu? Oh ya,
benar sekali nih Mbak Dian. Jadi tadi juga saya juga lupa menyampaikan gitu ya. Untung ditanyakan sama Mbak Dian. Ya, jadi ada Sobat Pemilih, kami setiap hari Jumat pukul 9 pagi, kami di KPU Kabupaten Bantul selama bulan Ramadan ini akan mengadakan tadarusan bersama untuk kami yang beragama Muslim, begitu, untuk SDM KPU Kabupaten Bantul yang beragama Muslim. Sedangkan teman-teman kami yang beragama non-Muslim ini akan mengadakan acara pendalaman Alkitab. Jadi yang Muslim nanti di satu ruangan pendopo gitu untuk melakukan tadarus bersama. Sedangkan teman-teman yang beragama non-Muslim nanti akan ada di satu ruangan itu untuk melakukan pendalaman Alkitab. Jadi nanti dua ruangan terpisah, satu ruangan ini untuk teman-teman Muslim melakukan kegiatan tadarus, sedangkan yang teman-teman non-Muslim akan melakukan pendalaman Alkitab. Begitu kegiatan khasnya di bulan Ramadan khusus di KPU Kabupaten Bantul itu, Mbak. Jadi meningkatkan spiritualitas ya setiap SDM yang ada di KPU Kabupaten Bantul itu sendiri. Baik Bu, terkait tadi kan kegiatan khusus yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ya untuk keluarga besar KPU Bantul. Selain itu saya juga ingin bertanya Bu, untuk di hari Senin itu biasanya kan ada apel pagi ya. Nah, untuk di bulan Ramadan ini, apakah apel pagi tetap dilaksanakan begitu? Ya Mbak Dian dan Sobat Pemilih semua, jadi apel Senin pagi ini tetap kami laksanakan selama bulan Ramadan. Jadi tetap dimulai pukul 8 ya, karena jam kerjanya jam 8 begitu di Ramadan. Gitu. Jadi tetap ada ya, tidak menjadi serta-merta menjadi penghalang ya untuk pelaksanaan apel pagi di hari Senin begitu. Iya, betul. Baik Ibu, mungkin untuk kita langsung menuju pertanyaan selanjutnya ya. Baik, untuk mendapatkan layanan, apakah Sobat Pemilih harus datang ke kantor atau bisa menghubungi via WhatsApp, via email, atau media sosial serupa begitu? Ya, baik Sobat Pemilih, bahwa pelayanan di KPU Kabupaten Bantul ini juga mengikuti perkembangan teknologi Mbak Dian. Jadi kepada Sobat Pemilih, masyarakat yang akan mengakses informasi, ingin mendapatkan layanan dari KPU Kabupaten Bantul, itu selain datang langsung ke KPU Kabupaten Bantul, itu Sobat Pemilih juga bisa melalui WhatsApp. Jadi tidak harus datang ke kantor, tapi bisa juga menyampaikan maksud tujuannya melalui WhatsApp. Nanti akan kami respon, akan kami jawab sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sobat Pemilih kepada kami. Selama di situ adalah menjadi kewenangan kami, bagian begitu ya. Kemudian selain melalui WhatsApp, bisa juga Sobat Pemilih ini melalui email kami. Kami ada email official di KPU Kabupaten Bantul. Selain email bisa juga melalui layanan IPPID. Jadi layanan PPID dalam dunia maya biasanya gitu. Kalau yang di kantor ada sendiri PPID ruangannya. Tapi kalau Sobat Pemilih ada kendala untuk sampai kantor gitu ya, karena kesibukan, karena kegiatan yang lain sehingga tidak bisa ke kantor, maka bisa juga menyampaikan informasinya atau permohonan dan informasi atau aduan kalau bahasa Mbak Dian tadi ya, informasi apapun kepada kami melalui PPID. Nanti alamat email, alamat PPID-nya begitu, nanti silakan Sobat Pemilih bisa akses melalui Instagram kami begitu ya, media sosial kami. Biasanya didesain media sosial kami itu sudah dicantumkan alamat email, alamat IG, website begitu tuh di bio-nya ya Bu. Iya. Oke, jadi bagaimana layanan ini bisa tetap aksesibel ya Bu, tidak hanya kita yang bisa datang ke kantor langsung, melainkan kita kalau ada kesibukan atau ada halangan tetap bisa mengakses layanan yang ada di KPU Kabupaten Bantul melalui berbagai fasilitas yang ada yang difasilitasi dari KPU Kabupaten Bantul itu sendiri begitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Untuk itu berarti selama bulan Ramadan ini layanan juga tetap berjalan seperti biasanya, namun
di jam kerja yang rada berbeda gitu ya Bu, dari jam kerja di luar bulan suci Ramadan begitu ya Bu? Iya, tetap. Jadi Ramadan jangan sampai kemudian kita tidak beri layanan. Karena bagaimanapun kami sebagai penyelenggara pemilu maupun pemilihan ini juga punya ketegasan untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat, begitu, kepada sobat pemilih semua. Bahkan masyarakat itu tidak harus warga ber-KTP Bantul gitu. Sama halnya seperti Mbak Dian ini kan bukan warga Bantul kan? Iya, bukan. Saya bukan warga Bantul. Kampusnya aja Bantul kan begitu. Tapi kemudian karena Mbak Dian beserta dua teman lain ada Mbak Marita dan juga Mbak Aisyah. Mbak Aisyah ini sedang magang di KPU Kabupaten Bantul, kami pun juga terima berikan layanan begitu. Ini gambaran bahwa kami tetap memberikan layanan kepada semua stakeholder, baik perguruan tinggi, organisasi masyarakat, instansi pemerintah daerah, komunitas-komunitas apapun gitu. Kalau memang ada hal yang bisa kita kerjakan bersama, bisa kita kolaborasikan, maka kami tetap layani insya Allah dengan ikhtiar yang baik. Begitu layanan kami juga akan kami berikan yang sebaiknya. Oke, baik. Sobat pemilih, jadi tidak ada perbedaan ya dalam layanan di KPU Kabupaten Bantul itu sendiri, baik di bulan puasa, di bulan Ramadan ini, ataupun di hari-hari di luar bulan suci Ramadan. Baik, Sobat pemilih, mungkin sudah cukup jelas ya terkait layanan, bagaimana layanan KPU Kabupaten Bantul selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Jadi Sobat pemilih bisa lebih tahu bagaimana jam kerja, layanannya seperti apa bisa diakses, kemudian kegiatan yang ada di KPU Kabupaten Bantul itu apa saja, adakah perbedaannya, itu sudah dijawab ya, sudah dijawab habis begitu dengan Bu Wuri. Jadi jawaban-jawaban dari Ibu Wuri tadi sekaligus bisa menjadi informasi ya, informasi bagi seluruh Sobat pemilih supaya bisa lebih mengetahui bagaimana mekanisme yang ada di KPU Kabupaten Bantul khususnya pada saat bulan suci Ramadan. Baik Sobat pemilih, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum ditutup, Ibu sendiri ada sepatah dua patah kata atau 1000 patah kata begitu ya, closing statement begitu ya Bu, pesan-pesan untuk Sobat pemilih begitu. Ya baik, Dian dan Sobat pemilih semua, KPU Kabupaten Bantul selama bulan Ramadan 1446 Hijriah ini selalu siap untuk berkolaborasi, berkomunikasi, berkoordinasi dengan semua stakeholder begitu yang mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan kami. Jadi jangan kemudian karena ini Ramadan, wah nggak enak ini ke KPU begitu. Jadi silakan KPU Kabupaten Bantul tetap selalu siap berkolaborasi, selalu siap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sobat pemilih, masyarakat Bantul maupun masyarakat di luar Kabupaten Bantul. Selama kami bisa memberikan yang terbaik, insya Allah akan kami berikan. Dan tentu bulan Ramadan ini menjadi semangat untuk menjalankan tugas dengan lebih baik lagi. Jangan sebaliknya, kemudian karena Ramadan kemudian melempret Mbak bahasanya. Melempret itu ya loyo, itu buat alasan memberikan layanannya menjadi kurang semangat. Tidak begitu. Jadi kami akan selalu memberikan semangat yang baik, layanan yang baik meskipun ini bulan Ramadan. Dan yang terakhir kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sobat pemilih yang sedang menjalankan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih buat pemilih, sampai bertemu di kemudian hari sama tema yang lainnya. Mungkin begitu ya Mbak Dian ya. Baik, betul. Karena dari podcast Sapa Demokrasi akan menginisiasi berbagai macam tema ya untuk sobat pemilih di kemudian hari ya, kayak gitu. Oke baik, sobat pemilih, karena sudah berada di penghujung acara, mungkin waktunya saya, Dian, dan juga narasumber kita pada siang hari ini, Bu Wuri, untuk pamit undur diri. Dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sobat pemilih yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, tetap istiqomah, dan semoga bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik. Dan akhir kata, kami tutup podcast Sapa Demokrasi kali ini dengan Sapa Demokrasi untuk Bantul Projo Tamat Sari. Salam demokrasi dan sampai jumpa.